Selamat pagi teman-teman, hari ini kita belajar mengenai tentang pendapatan nasional. Sebelum kita belajar materi ini lebih lanjut, Ibu akan memberitahukan manfaat setelah kalian mempelajari materi ini. Di sini ada terdapat 3 manfaat. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua mengetahui tingkat perekonomian suatu negara. Ketiga sebagai alat untuk mengambil keputusan ekonomi. Apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendapatan per kapita. Kedua, kita akan membahas tentang pendapatan per kapita. Dan ketiga, kita akan membahas tentang distribusi pendapatan. Selanjutnya, pertama kita akan membahas tentang pengertian pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk per kapita setiap orang dalam suatu negara atau wilayah pada waktu tertentu. Biasanya itu dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi teman-teman, pendapatan per kapita ini sering digunakan untuk menjadi tolak ukur kemakmuran dan tingkat kemakmuran sebuah negara. Rumus untuk menghitung pendapatan per kapita yaitu GNP per jumlah penduduk. Apa itu GNP? GNP adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa dalam 1 tahun yang dihasilkan oleh warga negara nasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di sini teman-teman ada terdapat contohnya, ada negara A, B, dan C. Untuk negara A, pendapatan nasionalnya sebesar 5.890 miliar dan jumlah penduduknya adalah 100 juta. Untuk negara B, pendapatan nasionalnya sebesar 6.876 miliar dan jumlah penduduknya adalah 200 juta jiwa. Untuk negara C, pendapatan nasionalnya adalah 4.890 miliar dan jumlah penduduknya adalah 120 juta jiwa. Jadi, tinggal kita masukin tadi rumusnya teman-teman, yaitu GNP per jumlah penduduk. Sehingga pendapatan per kapita untuk negara A adalah 58.900, untuk negara B adalah 34.380, untuk negara C adalah 40.750. Di sini teman-teman bisa melihat dari ketiga negara tersebut, negara B mempunyai pendapatan per kapita paling rendah. Hal ini terjadi karena jumlah penduduknya lebih tinggi dari kedua negara tersebut. Walaupun pendapatan nasional negara B lebih tinggi dari kedua negara tersebut, tetapi jumlah penduduknya itu juga lebih tinggi dari kedua negara A dan C. Sedangkan pendapatan per kapita yang paling tinggi adalah negara A. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pendapatan nasionalnya walaupun lebih rendah sedikit dari negara B, namun jumlah penduduknya itu lebih rendah dari negara B dan C. Jadi teman-teman, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa negara berpendapatan nasional tinggi belum tentu memiliki pendapatan per kapita tinggi. Hal ini terjadi karena dari jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu menurut Bank Nasional, klasifikasi negara berdasarkan Gross National Income per kapita untuk periode 1 Juli 2015. Negara berpendapatan rendah kurang dari 1045 US dollar. Negara berpendapatan menengah rendah kurang dari 1046 sampai 4126 US dollar. Negara berpendapatan menengah tinggi kurang dari 4126 sampai 12.735 US dollar. Negara berpendapatan tinggi lebih dari 12.735 US dollar. Di sini ada contohnya teman-teman, ada beberapa negara termasuk negara Indonesia, dan ini adalah GDP per kapita tahun 2016. GDP itu apa? Jadi GDP adalah jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan warga di suatu negara termasuk oleh perusahaan asing. GDP Indonesia pada tahun 2016 kurang lebih 3.600 US dollar. Jadi GDP per kapita 2016 negara Indonesia ini termasuk ke dalam negara berpendapatan menengah rendah. Selanjutnya adalah manfaat pendapatan per kapita. Di sini ada terdapat 5 manfaat. Yang pertama adalah mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di suatu negara dari tahun ke tahun. Dan yang kedua menjadi pedoman pengambilan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi.
Dan ketiga, mengetahui tingkat produktivitas suatu negara selama periode tertentu. Dan yang keempat, menjadi bahan perencanaan pembangunan pada masa akan datang. Dan kelima, menjadi dasar untuk membandingkan standar hidup antar negara. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu distribusi pendapatan. Nah teman-teman, untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu kita menggunakan koefisien Gini. Apa itu perhitungan koefisien Gini? Yaitu perbandingan persentase kumulatif tingkat pendapatan dengan persentase kumulatif jumlah penduduk. Adanya nilai koefisien Gini, kita bisa mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan. Nilai koefisien ini digambarkan dalam bentuk kurva, yang sering kita sebut dengan kurva Lorenz. Untuk menghitung rumus koefisien Gini, ini ada rumusnya, yaitu luas bidang A per luas segitiga O PX. Di sini teman-teman bisa melihat kurvanya. Wilayah A adalah wilayah arsiran, yaitu nilai koefisien Gininya. Garis melengkung ini yang kita sebut dengan kurva Lorenz. Jadi teman-teman, semakin menjauhnya kurva Lorenz ini dari garis lurus ini, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan itu semakin tinggi. Sebaliknya, jika kurva Lorenz ini semakin mendekat dengan garis lurus ini, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan itu semakin terendah. Di sini teman-teman bisa melihat nilai koefisien Gininya dan tingkat ketimpangannya. Kurang dari 0,4 tingkat ketimpangannya rendah, 0,4 sampai 0,5 tingkat ketimpangannya sedang, lebih dari 0,5 tingkat ketimpangannya itu tinggi. Kriteria distribusi pendapatan menurut Bank Dunia. 40% penduduk dengan tingkat pendapatan terendah, 40% penduduk dengan tingkat pendapatan menengah, 20% penduduk dengan tingkat pendapatan tinggi. Jadi teman-teman, ketimpangan distribusi pendapatan itu dapat dilihat dari besarnya kontribusi 40% penduduk termiskin. Distribusi pendapatan yaitu pendapatan kurang dari 12% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka tingkat ketimpangannya itu tinggi. Pendapatan 12-17% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka tingkat ketimpangannya itu sedang. Pendapatan lebih dari 12% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka tingkat ketimpangannya itu rendah. Di sini ada contoh soal, ada komponen pendapatan nasional suatu negara. Di sini diketahui GDP-nya sebesar 960 US dollar, produk WNA di dalam negeri sebesar 250 US dollar, produk WNI di luar negeri sebesar 210 US dollar. Di sini teman-teman diketahui juga dengan jumlah penduduk yaitu sekitar 100 juta jiwa. Hitunglah pendapatan per kapitanya. Untuk rumus pendapatan per kapita yaitu GNP per jumlah penduduk. Di dalam tabel tadi ini belum ada GNP, belum diketahui, sehingga kita terlebih dahulu mencari GNP-nya. Apa rumus GNP? GDP kurang atau tambah pendapatan faktor neto dari luar negeri. Untuk menghitung pendapatan faktor neto dari luar negeri, yaitu pendapatan WNA di dalam negeri dikurang pendapatan WNI di luar negeri. GDP-nya yaitu 960 US dollar, WNA-nya 250 US dollar dan WNI-nya sebesar 210 US dollar, sehingga menghasilkan 920 US dollar. Tinggal kita masukin saja GNP-nya dan jumlah penduduknya tadi ada 100 juta jiwa, sehingga hasilnya itu 9.200 US dollar. Sekian dari presentasi Ibu, kita akan membahas lebih lanjut lagi dan berdiskusi bersama di WA Group. Terima kasih.